Sekarang tolong dibuka ya. Kita mulai aja. Kita masuk ke pembuatan PCB untuk transistor bipolar ya. Nanti yang kita buat nanti ada, sebenarnya ada 3 rangkaian, teman kita buat 2 aja ya, karena satu nanti kita jumper aja. Yang satu untuk karakteristik, yang satu untuk sebagai penguat ya. Nah, ini saya buka aja ininya ya. Nah, sebelumnya saya hari ini jam 2 ada rapat ya, nanti kita cepat aja ininya ya. Ada rapat saya, jadi sampai jam 2-an kita ya. Nah, ini yang pertama aja nanti yang untuk prakteknya agak lama ini. Cuman hati-hati yang kedua ketiga ini rangkaiannya agak kompleks ya. Nah, ini yang pertama, ini adalah transistor bipolar. Jadi dia ini 3 kaki nanti ininya ya. Basis, ini basis, kolektor, emitter. Ini kebetulan di transistor ini juga seperti itu ya. Ini saya tampilkan kakinya. Di tengah-tengah itu yang mau kita praktekkan nanti ya. Yang di tengah-tengahnya adalah basis kebetulan. Nah, ini kebetulan ya. Tidak semua transistor seperti ini. Ini ya. Kaki 2 adalah basis, base. Kaki satunya adalah emitter, kaki 3-nya. Jadi kalau ini dibalik ini bentuknya, yang tipisnya di sini. Yang bulatnya ke belakang gitu ya. Nah, kalau arahnya. Jadi kalau kita masang rangkaiannya seperti ini harus dibalik. Jadi yang 3-nya ke atas, yang satunya ke bawah, yang 2-nya tetap di tengah ya. Ini rangkaiannya ini nanti. Ya, dia 3 seperti ini. Nah, ini jarak antar kaki itu boleh agak ini sedikit ya. Tapi tidak seperti dioda kemarin jaraknya ya. Nah, ini jangan terlalu antara satu kaki dengan satu kaki itu jaraknya yang bolongnya ya, yang garis untuk yang mau dihilang itu kira-kira setengah senti cukup ya, lebih. Jadi antara titik ke titik itu jangan sampai lebih dari 1 senti. Jadi dari satu kaki 1 ke kaki 2 itu paling jauh 1 senti gitu ya. Dari kaki 2 dari kaki 3 juga 1 senti. Nah, ini kakinya agak masih bisa dilebar-lebarin sedikit ya. Nah, masih bisa dibengkokin nih. Karena kawatnya kecil ya. Kecil. Nanti kalau transistor yang seperti untuk yang besar itu dia agak susah kakinya ya. Makanya harus agak pas. Nah, kalau di sini masih bisa sedikit digeser-geser. Nah, ini bentuknya ya. Jadi ke atas emitter, ke bawah emitter, ke atas kolektor, tengahnya basis. Jadi rangkaiannya buat seperti itu. Nah, ini sama, nanti transistornya 3 rangkaiannya sama, cuma 2 kita buat ya. Ini untuk karakteristiknya, kita akan membuat karakteristiknya, juga nanti modelnya seperti ini nanti ya. Pada saat arus IB tertentu, ya, di set dulu ininya ya, PBB-nya, VCC-nya 0, PBB-nya di set, sampai dapat arus IB kira-kira 10 mikroampere. Nah, baru nanti pada saat ini tetap isinya mulai bergerak sesuai ini. Setelah 0, jadi 1 volt, 2 volt, dan seterusnya. IB-nya dipertahankan ya, kalau berubah di PBB-nya ditambah atau dikurangi. Sampai ini. Kemudian kembali lagi kan isinya 0, nanti IB-nya 20 mili dan seterusnya. Ini kalau udah tiap resistor ini bisa berbeda nanti ininya ya. Mungkin antara ini tidak sampai perlu sampai 4. Ya, ini yang pengukuran ya. 4 ya. Nah, ini diukur. Terus. Sampai dia nanti karakteristiknya dia akan seperti ini kan. Miring sedikit ya. Nah, kita tidak perlu sampai tegang breakdown ya. Nah, perlu rusak. Ini kita ambil 15. Nah, ini rangkaiannya mempunyai gayanya hanya setengah 0,625 watt ya, atau 625 miliwatt kira itunya ya. Jadi tidak boleh dia tahanannya terlalu besar. Nah, ini kemudian untuk rangkaiannya sama, nanti kita untuk ininya, untuk garis bebannya diperhatikan pada saat IB 0
ya kan, nanti isinya pasti 0 ininya. Kemudian pada saat IB-nya 10 mikro, nanti isinya berapa. Ini hanya beberapa saja ini ya. Nanti sampai ada jenuh ya, mungkin nggak perlu sampai segini ya. Nah, itu garis beban kan? Garis beban. Dia akan dapat IC dan VCE-nya kan. Yang ukur nantinya, makanya ada IB, ada IC, ada VCE. Ya. Nah, ini VBB kita dari power digital aja. Nggak perlu diukur VBB-nya lagi. VBB, IB, IC. VCE, ini VCE ya. Nah, ini juga. Jadi ada 2 pengukuran untuk karakteristik. Nah, kemudian untuk melihat output sebagai setelah aktifnya itu ya, sebagai penguat, hanya ada 2 rangkaian nanti. Nah, kemudian yang keduanya ini, nah kita ambil yang kedua aja. Yang kedua nanti kan bedanya ini nih, RE saja ya, RE saja, tahanan swam-nya. Tahanan swam-nya di sini ya. Nah, RE-nya ini gunanya nanti untuk meredam kalau dia sini ini kan terbatas nanti dari sinyal ya, generator ke sumber sebenarnya, ini ke sumber ya, bukan ke in di sini karena di pembagi tegangan ya, ke sumber. Jadi dia batasnya ada sehingga nggak bisa lagi kita kecilin sehingga dia nanti bisa cacat di sini. Nah, waktu itu kita tambahkan ini. Jadi dan 2 rangkaian ini. Jadi rangkaian 25 sama gambar 25 ya, gambar 23 dan 25 ya. Gambar 23 sama 25. Nah, 24-nya nanti pada saat itu 24 ininya kita R-nya jangan dipasang dulu. Kita jampar aja pakai kabel ya. Jampar kabel. Nah, ini sama dengan ini nanti. Karena komponennya sama nih. Ya, RC-nya 1, R2-nya sama ya. Nah, nanti ininya ditutup dulu. R-nya diganti itu beda ya. Kalau nanti ini R-nya 560, nanti dia 820. Ini baru totalnya nanti kan. R-nya ini dulu. Nah, ini jumper. Jadi makanya 2 rangkaian. Kalau kita buat 3 kan mau bazir aja ini jumper ya. Bedanya di sini doang jumper. R. Ada RE di sini, kanan swam. Makanya kita gunakan ini aja. R-nya pertama kita kasih yang ini lah. Nah, ininya kabel. Nanti kalau untuk rangkaian di sini nanti kabel tadi dicabut diganti dengan tahanan 50 ohm, ini diganti 50 atau sekitar segitu ya. Nanti mungkin di R sesungguhnya ada yang nggak pas. Ya, taruh pendekatan lagi. Nanti dia supaya nanti sinyalnya didapatkan nanti sinyal yang tidak cacat di AC-nya ya. Nah, itu kita ini nanti ya. Jadi 2 rangkaiannya cuma 2 ya, rangkaian cuma 2. Satu karakteristik ini sama 100 emitter di tengah boleh ya. Ini kolektor, ini emitter. Ini juga sama, kita gunakan transistor yang sama. Nah, 3 transistornya adalah yang tadi itu ya, 2N3906. Pada 306 nanti dia adalah PNP-nya ya, kerja sama. Itu yang belum. Nanti kamu coba rangkai dulu, nanti saya cek lagi ya minggu depan. Jadi 2 yang dibuat ya, rangkaian 2 ya untuk karakteristiknya. Ini kabel berarti ya, kabel untuk kabel, ini juga kabel kan, kabel. Ini kabel, ini untuk R ya. Ini untuk R, ini untuk kabel lagi untuk power. Ya kan? Untuk power kabel, ini untuk power. Jadi powernya 2 ya, PBB dan yang untuk karakteristik, yang untuk ini cukup 1 nanti. CC-nya cukup 1. Kan? Ground sama aja mau sini boleh groundnya. CC-nya karena pembagi tegangan itu buat pembagi tegangan. Ini sini kan sama aja. Ini buat sini langsung boleh. Bagi tegangan ini ya. Nah, jangan ini dibuat yang ini. Nah, yang ada RE-nya. RE-nya. Jadi pada saat untuk rangkaian yang di atas, RE-nya kita, RE kecil ya, RE kecil kita dapat. Jangan kita buat tahanan emitarnya, juga tahanan umpan baliknya nggak ada. Dijampar ke sini, RE itu dijampar ini kan. Atau yang keduanya,
Jumpernya dibuka, diganti dengan RE kecilnya 50 ohm. Sedangkan RE besarnya diganti dari 820 menjadi 500 karena nantinya segini nanti. Ini yang saya sesuaikan dengan tahanan yang ada ya, supaya kita nggak membuat di seri paralel ada di lab. Nah, coba ini ya nanti. Nah itu dia. Nah itu yang perlu kita buat. Nah, sedikit kan? Cuma nanti prakteknya ini agak banyak nih ukurannya. Ini sekali ukur ketemu, kalau udah langsung ketemu. Ini sekali ukur juga. Ini sinyal outputnya supaya outputnya nggak cacat, inputnya ya supaya nggak cacat. Ini juga. Tapi di sini kemungkinan cacat masih ada karena phase sumber di sini dari generator itu peak-nya itu udah minimalnya nggak bisa diturunin lagi. Kalau udah turun lagi nol dia. Nah, sehingga dia kalau disimulasi kan bisa kita turunin seberapa aja ya, pas nol. Nah, ini dia dia sudah tidak bisa turun lagi, sehingga di sininya dia akan cacat. Nah, karena input nggak bisa turun lagi, maka kita tambahkan ini tujuannya. Nah, kalau ini dengan cacat cukup segini ya, cuma karena dia phase sumbernya itu dikecilkan lagi, tetap aja outputnya cacat. Nah, kalau ketinggalan lagi nol, nggak bisa lagi turun ya, nol diputar ya, nol di atas nol sedikit aja, di atas nol dia sudah cacat. Cuman dia agak besar ya. Nah sehingga kita buat di sini dengan input yang tadi kita swam kan, sehingga nanti dia tidak cacat. Nah ini sebenarnya apa? Ini menurunkan penguatan kan. Itu sebenarnya penguatan tegangan itu diturunkan, sehingga nanti yang tadinya cacat dia akan tidak cacat, tapi dia tegangan itu akan turun, tapi tidak cacat. Kalau di sini walaupun dia besar ya cacat nggak ada gunanya. Nah, itu dia. Oke. Jadi ada dua dibuat. Yang lagi dua, pertama rangkaian ini untuk plastik. Nah, kalau yang di sini harus nggak usah, kita lihat sinyalnya aja. Yang di sini hanya sumber tegangan, tegangan output sama sumber sumber input AC, sumber tegangan power DC sama output, tiga saja ya yang kabel. Yang lainnya titik-titik aja untuk solder ya. Nah, ini kita memang harus ada kabel untuk arus basis berapa, arus kolektor berapa, tegangan PCC berapa, kabel tegangan ini banyak ya kabelnya. Satu pasang, dua pasang, tiga pasang, empat pasang, lima pasang itu kabel ya. Kalau yang ini cuma tiga, input, output, sama tegangan DC. Inputnya ini AC, ini DC. Nah, ini outputnya nanti gelombang. Untuk osiloskop nanti ya. Osiloskop. Kalau sini tidak, kita hanya listrik tegangan DC saja. Nah itu cukup itu transistornya ini tadi bentuknya ya, fisiknya ya, bentuk fisik dari transistor bipolar yang mau kita pakai itu di setengah lingkaran ini bulat hitam ya, ininya rata, ini setengah lingkaran lebih dikit. Nah yang tengah-tengahnya basis. Jadi kalau kita masang nanti tinggal kita balik aja. Basisnya emiternya saya ke atas Pak, bukan ke bawah, ya tinggal kita balik. Kita digambarkan emiternya di bawah ya, kaki ini yang dibalik ya. Nah, ini yang kita balik. Bukan rangkaian kita yang dibalik. Nah, itu dia yang kita akan buat. Nah, nanti kalian coba buat minggu depan, saya akan cek ya, akan saya cek. Minggu depan akan saya cek. Kita buat gambar PCB ya Pak? Iya, gambar PCB. Gambar PCB dulu. Ya. Gambar PCB dulu. PCB-nya kalau yang susah kan gambar PCB-nya. Jadi hanya dua ya, hanya dua. Oh, iya. Gambar 23 sama 25. Nanti 24-nya tinggal kita jumper. Jadi nggak perlu 3. Sebenarnya rangkaian kita 3. Tapi rangkaian 2 dan 3 itu bisa satu rangkaian, yang satunya di jumper. Ya, supaya nggak buat 3 kita. Buat saja. Nah, jaraknya tadi, jarak antar komponen sama ya. RC itu ya 1 cm cukup gitu ya, titiknya ya. RC 1,5 lah paling jauh, titik kapasitor dengan resistor. Kalau untuk kabel terserah, karena dia kan mau disambung kabel nanti ya. Jangan jauh-jauh. Ya 1 cm juga cukup, supaya nanti menghilangkan. Nah, untuk kaki transistor itu harus hati-hati.
karena dia tidak bisa jaraknya seperti R tadi ya. Jadi antara titik 1 dan titik 2-nya kan 3 ya titiknya ya. Nah, 1 dan titik 2 itu jangan sampai 1 senti lah ya. Kalau 1 senti nanti agak susah. Bisa juga sih kalau yang transistor 2N3904 itu ya kakinya agak panjang. Nah, itu yang kita inikan ya. Nah, itu saja. Tolong dibuat dulu rangkaiannya. Nanti kita minggu depan kita cek ya. Kita cek. Baru nanti simulasi lebih gampang ya. Itunya simulasi lebih gampang. Tapi transistornya harus dijelaskan ya, karena beda transistor nanti secara fisik ukurannya berbeda ya, tidak semua sama. Ya. Bisa berbeda nanti ininya untuk kakinya itu, makanya harus dijelaskan jenisnya apa. Nah kalau seperti dioda kan dia dua kawat doang ya, itu bisa kita geser lah. Tapi kalau transistor dia ada yang kakinya itu tidak bisa digeser, jadi harus pas. Nah kalau ini masih bisa digeser ya. Jadi dibuat nanti jaraknya itu antara titik kaki 1, 2, 3 transistor itu, antar titik itu jangan lebih dari, kalau bisa di bawah 1 senti ya. Takutnya setengah senti terlalu ini kalian, itu susah, bolehlah sampai 1 senti maksimal itu ya, ujung ke ujung. Jadi dari ujung ke ujung itu 2 senti itu udah bisa ya. Bengkokin sedikit nanti ininya, transistornya. Masih bisa dibengkokin. Nah, yang ini ya. Karena transistor itu jenisnya macam-macam. Ini untuk daya rendah ya, itu masih bisa. Nanti juga ada yang seperti dia regulator itu, nah, itu agak susah gesernya. Apalagi yang transistor istilahnya transistor jengkol itu bentuknya, itu nggak bisa, harus pas. Karena dia nggak bisa digeser, kalau digeser patah kakinya. Nah kalau ini masih bisa ya. Coba dulu nanti ya. Nanti ada rapat jam 2 nih ya. Kita tutup dulu. Nanti saya tahu yang nggak hadir ya. Tolong dikerjakan minggu depan. Ya. Nah, kita ke kampusnya belum tahu ya, karena kampus sampai hari ini, minggu depan sampai hari Sabtu besok masih tutup ya. Tahu, karena ada yang karyawan yang ada positif COVID gitu ya. Jadi ditutup dari kemarin itu sampai 14. Dari 14 sampai 19 tutup lagi. Jadi kita ke kampusnya belum tahu gitu ya. Tapi kan kita belum Januari ya. Nanti kita siapkan aja dulu ininya. Nanti pokoknya setelah kampus buka kita akan langsung bawa. Makanya tidak boleh kita bekerja lagi untuk mendesain gambar di lab, nggak akan kekejar. Ini aja udah mepet ini ya, ini udah mepet. Tidak semua mungkin bisa kita menggunakan PCB. Nanti yang lainnya kita menggunakan broad circuit aja ya, seperti rangkaian pengukuran pesan listrik. Kalau waktunya mepet nanti. Kalau waktunya ada, kita semuanya kita bikinnya di sini. Nah, di sini nanti kita kan yang pakai IC, kaki 8 kaki ya, op-amp. Nah, itu nggak boleh digeser. Ya, karena dia kakinya itu sangat kecil sekali, harus pas antara titik itu paling dia dari satu kaki ke kaki yang lain itu 2 mili paling jauh. Ya. Paling jauh 2 mili, nggak bisa geser-geser sangat kecil. Kalau geser sini yang kena kaki yang berikutnya kan, nah itu dia sangat pendek sekali. Nah di waktu di praktek itu ada dia tuh, cuman kita kan juga kemarin banyak simulasinya juga ya, kita lab juga op-amp. Awal di labnya kita belum sampai ke op-amp kan, kita baru dioda. Kita op-amp juga nggak tahu kakinya ya, jaraknya pendek sekali. Nah itu dulu ya, nanti tolong dibuat dulu, kasih tahu yang lain, nanti baru minggu depan kita cek lagi. Ya mungkin bisa 2 kali cek kita ya, karena ini agak sensitif ininya. Kalau yang kemarin kan jarak-jarak beda-beda dikit hanya karena bisa ya. Kalau ini agak sensitif, apalagi nanti op-amp. Untuk op-ampnya ya, kalau di sini kan yang transistornya, untuk R-nya itu kapasitor itu sama ya, boleh digeser-geser. Ya, sekarang kita tutup kuliah kita ketemu lagi minggu depan dan disiapkan ya, jangan tanpa ada persiapan ya, disiapkan gambarnya. Sebisa kamu aja dulu ya, nanti baru kita cek. Mudah-mudahan selesai ya, tapi kalau enggak kita edit.
Oke, kita tutup kuliah kita. Kita ketemu lagi minggu depan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolong dikerjakan ya. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.